Halo, sudah download atau belum? Mas Andri, tes? Belum ya? Jadi teman-teman bisa download CPOB ya, CPOB 2012 atau 2018. Oke, sebelum kita ke CPOB, kita akan mengenal dulu apa itu QC ya, Quality Control, dan QA, Quality Assurance. Jadi sama tapi berbeda. Pada dasarnya QC itu adalah tindakan. Kalau QA adalah sistem atau protokol atau SOP-nya. Jadi SOP, kemudian bagaimana SOP yang bagus, kemudian bagaimana cara menjamin mutu yang bagus itu didasarkan pada QA. Kemudian QC itu adalah pelaksanaannya dari prosesnya QA. Oke, CPOB pada saat ini ada dua ya, terbitan 2012 sama terbitan 2018. Untuk saat ini nanti pada posisinya adalah kita akan membahas mengenai pengawasan mutu. Pengawasan mutu itu ada dua tadi. Salah satunya adalah QE dan QC. Jadi kalau teman-teman 2012 sama 2018 sama-sama di poin 7 ya, pengawasan mutu. Kalau di poin 1 manajemen mutu, dan kalau di 2020 adalah sistem mutu industri farmasi. Sudah mengarah ke industri farmasi. Jadi sama-sama 12 aspek, tapi di sini bedanya kalau di poin 5 itu ada sanitasi dan higienitas, kemudian di poin 2018 tidak ada langsung cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik di sini. Yang poin 5 adalah produksi. Kemudian apa sih mengenai QC, pengawasan mutu, quality control. Jadi seorang anak farma salah satu kelebihannya adalah seorang QC. Jadi kalau seorang QC berarti ketelitian yang dimunculkan atau yang dipelajari di situ. Oke. Kemudian quality control adalah proses yang dilaksanakan saat kegiatan berlangsung. Jadi QC itu dilaksanakan pada proses produksi obat. Jadi ketika obat itu diproduksi, maka seorang QC harus mengontrol, namanya in process control. Meliputi apa saja? Meliputi evaluasi kenyataan kinerja atau proses, kemudian membandingkan antara kenyataan dengan sasaran. Sasarannya apa? Sasarannya mutu produk sesuai dengan kadar. Kemudian syaratnya sekian. Kira-kira kenyataan sama sasaran sesuai apa tidak? Mengambil tindakan apabila ada perbedaan antara kenyataan dan sasaran. Targetmu kadarnya 100, hasilmu cuma 85. Nah, kira-kira ini layak untuk diluluskan apa tidak? Ini adalah konsekuensi atau tindakan yang harus diambil. Kemudian pengawasan mutu. Jadi pengawasan mutu di industri itu meliputi apa saja tuh? Meliputi pengambilan sampel, kemudian spesifikasinya seperti apa sampel tersebut, pengujian serta termasuk pengaturannya, dokumentasi, prosedur perluasan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan. Kemudian bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual. Jadi kalau barangnya di reject, ya di reject. Makanya ini pentingnya pemasok. Jadi pemasok itu jangan gonta-ganti. Ya, jangan gonta-ganti pemasok. Kemudian ketika sampean mempercayakan pada suatu pemasok, maka jangan 100% percaya. Kemudian dokumen yang perlu dicek adalah Certificate of Analysis. Jadi ketika bahan baku itu datang, kemudian ada namanya COA. Apa sih bedanya COA sama MSDS? Kalau COA itu berhubungan dengan keaslian data itu sendiri. Tapi kalau MSDS adalah materi sampai 3 sasit.
Artinya keamanannya bagaimana, dia mudah terbakar apa tidak, dia disimpan di mana, itu materi seperti data sheet. Lalu COA itu menjelaskan karakter dari bahan baku tersebut. Jadi ketika misalnya Mbak Eka Pandu penanggung jawab di kualitas bahan baku. Ketika bahan baku datang dengan pemasok yang sama, pemasoknya misal PT Andri Muharaman. Mas Andri ini adalah pemasok terpercaya di perusahaannya Mbak Eka. Ternyata ketika diteliti suatu saat ada penurunan kualitas. Nah, kok nggak sama antara kualitas dengan Certificate of Analysis? Maka bahan tersebut tidak diluluskan. Kemudian perusahaannya Mbak Eka mengecek telepon ke perusahaannya Mas Andri. Loh, kenapa bahan saya kok tidak sesuai dengan persyaratan? Kenapa bahan saya tidak sesuai dengan bahan-bahan yang sebelumnya? Jadi jangan percaya sama Certificate of Analysis, jangan langsung percaya. Jadi sebelum diproduksi maka perlu adanya pemeriksaan minimum organoleptis. Sama ketika teman-teman memberi produk apapun itu, maka dicek organoleptisnya sudah berbeda apa tidak. Ketika menyimpan suatu obat, maka dicek ketika beli itu warnanya apa, ketika disimpan jadinya berubah apa. Ketika sudah berubah warna, maka jangan dipakai. Oke. Kemudian ada namanya tugas kepala bagian pengawasan mutu. Jadi teman-teman nanti jika menjadi seorang kepala QC, maka harus bagaimana membuat, memvalidasi, menerapkan semua proses pengawasan mutu. Mengawasi pengendali sampel pembanding atau sampel pertinggal dari bahan atau produk bila perlu. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman menganalisa itu ada namanya baku pembanding. Baku pembanding itu kalau di farmakope namanya BPFI, baku pembanding farmakope Indonesia. Nah, baku pembanding farmakope Indonesia itu diteliti oleh minimum 3 lab, baru dikatakan namanya BPFI. Ketika nanti teman-teman KTI, misal identifikasi kromatografi lapis tipis, memakai baku pembanding misalnya paracetamol atau salbutamol atau dexamethasone. Di situ harus beli namanya baku pembanding. Tidak perlu BBFI, tapi hanya baku pembanding. Untuk apa? Ditotolkan ke plat KL. Kemudian investigasi keluarnya terkait dengan mutu produk. Ini adalah seorang bagian pengawasan mutu, seorang QC. Kemudian bagaimana sih cara berlaboratorium QC yang baik? Jadi cara berlaboratorium QC yang baik itu meliputi dari peralatan, kemudian bangunannya. Peralatan tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau di lab A ya di lab A. Jangan sampai di lab A dipindah lagi di lab B, dipindah lagi di lab C. Jadi ketika teman-teman masuk ke lab, maka inventaris itu penting. Kemudian ini dipakai untuk penetapan kadar apa sebelumnya. Jadi, makanya peralatan itu harus dicuci baik setelah pemakaian ataupun sebelum pemakaian. Jangan asal kelihatannya bersih tapi sebelumnya dipakai untuk penetapan kadar suatu. Artinya nantinya akan ada namanya kontaminasi tisu. Itu ya. Kemudian khusus laboratorium mikrobiologi hendaklah diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi resiko kontaminasi silang. Jadi berpindah. Oke. Ini cara QC yang baik. Kemudian dokumentasi. Jadi dokumentasi seorang QC itu ada spesifikasi, kemudian ada SOP, standar operasional prosedur, ada pengambilan sampel, pengujian, itu ada SOP. Jadi kalau teman-teman bekerja, pasti ada SOP-nya di situ, ada panduannya. Tidak mungkin teman-teman ketika bekerja akan langsung megang alat, pasti ada namanya training atau penyesuaian.
Misal Mas Andri dulu bekerja di industri A, kemudian masuk industri B. Peraturan setiap industri akan berbeda. Kemudian data pemantauan lingkungan yang penting adalah suhu. Jadi suhu itu perlu dicek biasanya kalau penyimpanan itu 3 kali. Pagi hari, siang, sama malam. Udaranya, dia lembab apa tidak. Kemudian catatan validasi metode analisis. Kemudian seorang QC yang harus diperlukan adalah pengambilan sampel. Kegiatan pengambilan sampel hendaklah dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan prosedur tertulis yang telah disetujui, yang menguraikan pertama adalah metode pengambilan sampel. Jadi sampel itu macam-macam. Apakah sampelnya itu homogen atau tidak homogen? Apakah sampel ini dari pemasok yang biasa atau tidak pemasok yang biasa? Itu akan berbeda nanti sampel. Peralatan yang digunakan. Nah, apakah sendok tanduk atau sendok apa? Jadi teman-teman ketika pengambilan sampel harus disesuaikan. Sama dengan pengambilan bahan di lab. Pengambilan bahan reagen itu harus disesuaikan. Teman-teman mau ambil apa? Misal iodium. Iodium tersebut tidak boleh dipakai atau diambil dengan sendok tanduk. Atau NaOH. NaOH juga gitu, tidak boleh pakai sendok tanduk. NaOH penimbangannya bagaimana? Nah, jadi cara-cara penyiapan sampel ini perlu diperhatikan. Tidak semua sampel atau reagen itu asal diambil dengan sendok. Jangan sampai sendok itu nanti bereaksi dengan sampel. Jadi kalau sampelnya higroskopis, pakainya apa? Pakainya sendok porcelain. Kalau sampelnya sampel yang oksidator, reduktor oksidasi, oksidator terutama iodium, itu pakainya adalah pakai sendok porcelain. Jangan pakai semuanya pakai sudut. Kemudian tipe dan wadah sampel digunakan, penandaan wadah yang disampling, semua tindakan khusus yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan pengambilan sampel, bahan steril atau berbahaya, kondisi penyimpanannya, prosedur pembersihan dan penyimpanan alat pengambilan sampel. Jadi ketika teman-teman nanti PKL, nah, tergantung nanti PKL-nya di mana, apakah PKL di industri atau PKL di Jasa Tirta. Yang paling enak itu adalah PKL di Jasa Tirta. Nah, PKL di Jasa Tirta itu sering menganalisa air, kemudian dapat uang saku di situ. Jadi sampai kuliah PKL dapat uang saku. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa masuk di Jasa Tirta. Biasanya kalau Jasa Tirta itu di Mojokerto sama Malang. Oke. Kemudian nah ini jumlah sampel. Jadi seorang QC harus memperhatikan berapa sampel yang diambil. Ada 3 pola. Pola apa? Pola N, ya, pola P, sama pola R. Jadi kalau pola N itu contohnya 1 plus akar N. Jadi apabila sampelnya kurang dari 4, maka sampel diambil dari tiap wadah. Jadi kalau datang 4 sampel di laboratoriumnya Mas Muhammad Ferdi. Oh cuma 4, kalau cuma 4 berarti itu dicek semua. Kemudian ada pola P 0,4 sama N. Nah, kalau sampelnya itu datang banyak, misal sampelnya itu 14 karung. Nah, 14 karung bahan baku paracetamol. Jadi ya 0,4 kali 14. Asalkan apa? Asalkan ini sampel homogen, supplier terkualifikasi, ada pola N, pola P, sama pola R. Sama pola N tadi. Pola N itu misal datanya 14, berarti akar dari 14. Akar dari 14 berapa? Atau akar dari 9? 3. 3 plus 1, 4. Nah, misal datang 9 karton atau 9 wadah sampel.
Di situ ngambilnya adalah 4. Akar dari 9 ditambah 1. 3 ditambah 1, 4. Kurang atau sama dengan 4, maka diambil semuanya. Nah, misal sampelnya 4. Kemudian sampel hendaklah mewakili batch bahan atau produk yang sampelnya diambil. Jadi setiap bahan nanti ada namanya batch, nomor batch. Sama ketika produk itu ada nomor batch-nya. Nomor batch yang diterbitkan. Nah, setiap batch itu akan banyak sekali. Jadi sampel itu hendaklah mewakili batch. Sampel lain dapat diambil untuk memantau bagian proses berkondisi terkritis, misal awal, akhir suatu proses. Rencana pengambilan sampel hendaklah dijustifikasi dengan benar dan berdasarkan pendekatan manajemen risiko. Jadi biasanya kalau pengambilan sampel itu misal 1 karung, itu diambilnya di awal, di tengah, sama di bawah. Kemudian sampel hendaklah diberi label, sampel apa, label yang jelas. Disertai nomor batch, tanggal pengambilan sampel, kemudian wadah diambil sampelnya. Jadi ketika ngambil sampel ya harus di tanggal berapa pengambilan, nomor batch-nya berapa. Kemudian seorang QC atau quality control itu akan disumpah gitu. Jadi kalau teman-teman nanti lulus ya kan. Komponen pelatihan. Jadi teman-teman kalau nanti di industri, komponen pelatihan itu apa? Rencana pengambilan sampel akan dilatih. Sampel ini seperti apa? Akan dilatih, akan diajari. Makanya sebelum lulus nantinya adalah PKL itu belajar. Kira-kira seperti apa sih untuk bekerja di lapangan. Prosedur pengambilan sampel, kemudian teknik dan peralatan untuk pengambilan sampel, resiko kontaminasi silang, tindakan pencegahan yang dilakukan sehubungan dengan zat yang tidak stabil atau steril, kepentingan pertimbangan tampilan visual bahan pada dan label, kepentingan mencatat keadaan tak terduga atau tidak biasa. Ini komponen-komponen pelatihan seorang QC, quality control. QC seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seorang pekerja QC itu sangat teliti dan itu independen, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kalau bahan ini masuk kriteria ya masuk, kalau tidak masuk ya dia adalah penolakan. Itu seorang QC. Kemudian ada lagi namanya QA, quality assurance atau pemastian. Tadi QC pengawasan mutu, kalau QA adalah pemastian mutu. Pada prinsipnya pemastian mutu adalah suatu konsep yang luas mencakup seluruh upaya yang mempengaruhi mutu suatu produk secara individu atau kolektif. Jadi membuat sistem, membuat SOP tadi ya, membuat peraturan. QA berhubungan pada setiap proses untuk menentukan apakah suatu produk atau layanan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kemudian QA lebih fokus pada prosedur dan prosesnya. Prosesnya seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Anda masuk ke IIK, prosedurnya bagaimana? Untuk bisa masuk ke Anafarma, apakah buta warna atau tidak? Karena bahaya. Seorang SDM kesehatan jika buta warna itu akan mempengaruhi dari hasil penetapan kadar. Misal Mbak Eka Pandu titrasi, harusnya warnanya adalah merah muda, tapi karena buta warna, merah muda nanti akan berubah jadi pucat. Dulu waktu tes kesehatan teman-teman dicek buta warna apa tidak? Dicek, Pak. Ya, dicek.
Ada yang buta warna? Tidak ada ya. Nah, karena itu bahaya kalau buta warna. Harusnya labelnya merah, labelnya hijau. Nah, kalau buta warna itu tidak akan bisa melihat golongan obat. Ya, golongan obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, warnanya sama. Jadi kalau buta warna itu kalau dominan merah ya merah semua. Ya, alhamdulillah teman-teman tidak ada yang buta warna. Oke. Kalau lihat uang warnanya hijau, Pak. Buta warna terhadap uang. Ya. Tenang teman-teman, kalau pengen gajinya besar, silakan nanti masuk di dunia industri. Ya. Jadi jadilah QC yang handal, QC yang siap bekerja dan bertanding kepada lulusan-lulusan selain anak farma. Karena teman-teman sebagai seorang anak farma, analis farmasi makanan, saya berharap teman-teman lulus dan nanti bisa terlibat di sebuah industri farmasi. QA pada produk farmasi harus memastikan apa? Produk farmasi dirancang dan dikembangkan ya, dengan cara memenuhi persyaratan good manufacturing practice atau cara pembuatan obat yang baik dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan cara berlaboratorium yang baik atau GLP atau GCP. Pada pelaksanaan produksi dan pengawasan ditentukan oleh cara jelas dalam laporan tertulis dan persyaratan GMP yang telah diadopsi. Jadi tergantung adopsinya pakai apa, CPOB Indonesia, kalau Indonesia CPOB. Kalau nanti ada yang bekerja di Amerika ya tergantung FDA, Produk Administrasi. Siapa tahu lulusan anak farma ada yang bekerja di Amerika. Tanggung jawab manajerial ditentukan secara jelas dalam rincian dan tugas. Jadi mulai sekarang kalau bisa teman-teman les bahasa Inggris. Speak English please kan gitu. Ya Mbak Nindi. Mbak Nindi speak English please kan gitu. Terbata-bata, Pak, tidak bisa. Makanya jadi jangan sampai teman-teman hanya sebagai anak farma biasa. Jadi anak farma yang lebih bisa speak English. Karena speak English otomatis teman-teman ketika melamar ke luar negeri ya otomatis nanti akan jadi apa utama teman-teman melamar di Ajinomoto Jepang atau bisa bahasa Jepang atau bahasa Korea aja hafal link tok yang dihafali. Oke tes teman-teman sudah kelihatan. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke terima kasih. Oke, kita tadi sampai ke sini ya. QA pada pembuatan produk farmasi harus memastikan yang pertama adalah produk farmasi dirancang sesuai dengan CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Kemudian pelaksanaan produksi pengawasan ditentukan secara jelas dan tertulis yang telah diadopsi. Ya, jadi artinya mengadopsinya di mana? Apakah CPOB 2012, 2018 atau CPOB yang lain, tergantung teman-teman nanti bekerja di mana. Kemudian tanggung jawab manajerial ditentukan secara jelas dalam rincian tugas. Kemudian yang poin 4, perencanaan dibuat untuk pengadaan dan penggunaan bahan awal dan bahan kemas yang tepat. Karena setiap hasil produk itu tergantung dia kemasannya yang cocok itu apa. Apakah kemasannya blister atau kemasannya botol atau kemasan kaleng dan lain-lain, tergantung biaya, tergantung nantinya teman-teman keuntungan yang didapatkan. Kemudian semua pengawasan perlu dilakukan terhadap bahan awal, produk antara, produk luahan, serta pengawasan selama proses lainnya. Nah ini semua pengawasan perlu dilakukan terhadap bahan awal. Jadi bahan awalnya tadi dicek, mulai pemasok, mulai organolaktis, kemudian produk antara, produk yang
belum jadi dari produk itu sendiri. Produk ruahan. Produk ruahan berarti produk masih ada tahapan selanjutnya. Produk jadi proses dan diperiksa secara tepat menurut prosedur yang telah ditetapkan. Jadi setiap industri pasti punya ada namanya SOP atau pengujian yang diadop menurut apa? Menurut tekanan farmakope atau non farmakope. Jadi contohnya adalah mutu dari sediaan solida tablet itu ada dua, farmakope dan non farmakope. Kemudian yang nomor 7, produk farmasi itu tidak dijual sebelum pihak yang berwenang memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa tiap produksi telah diproduksi dan diawasi menurut persyaratan izin edar dan peraturan lain yang bersangkutan dengan produksi, pengawasan, dan perusahaan produk farmasi. Yang kedelapan, ada perencanaan yang baik untuk memastikan sejauh mungkin bahwa produk farmasi disimpan oleh pabrik, didistribusikan, dan kemudian dijual sehingga mutunya tetap dijaga selama masa edarnya. Jadi sebuah produk mulai dari produksi, kemudian penyimpanan di pabrik sampai peredaran itu dijaga penuh. Namanya supply chain. Sampai terdistribusi di mana di masyarakat agar kadarnya ya sesuai dengan pada saat proses produksi. Kemudian ada suatu prosedur untuk inspeksi diri dan audit mutu yang secara rutin menilai efektivitas dan penggunaan sistem pemastian mutu. Kira-kira sistem pemastian mutu ini berjalan dengan bagus atau tidak. Kemudian di poin 10, penyimpangan dilaporkan, diselidiki, dan dicatat. Ya. Poin 11, ada suatu sistem untuk membuktikan perubahan yang mungkin berdampak pada mutu produk. Yang ke-12, evaluasi mutu produk farmasi yang rutin harus dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan konsistensi proses dan memastikan adanya perbaikan yang kontinu. Artinya ketika di masyarakat, ketika ada ketidaksesuaian produksi, maka segera diatasi. Kalau memang ditarik ya ditarik semuanya. Artinya jangan sampai teman-teman ada penyelewengan jabatan atau penyelewengan kemampuan. Nantinya yang rugi siapa? Yang rugi adalah sebuah industri, sebuah kepercayaan produk dari masyarakat terhadap produk itu sendiri. Yang rugi siapa? Yang rugi industri. Walaupun nanti itu diedarkan kembali dengan registrasi yang baru, maka masyarakat itu akan was. Kemudian untuk materi hari ini saya kira sudah selesai. Apa itu perbedaannya QC sama sistem pemastian mutu. Jadi kalau teman-teman nantinya pengen reportnya nanti akan saya edit supaya teman-teman bisa mendengarkan kembali. Ada yang didiskusikan? Silahkan.